Subuh itu turun dengan begitu tenang, seolah langit pun ikut menahan napasnya. Faris, setelah menyelesaikan syalatnya, berdiri lebih lama dari biasanya. Ia tidak tahu persis apa yang dirasakan hatinya saat itu. Apakah ia sedang bersiap menyambut kabar gembira, atau justru tengah menguatkan diri untuk sebuah keikhlasan yang jauh lebih besar. Yang ia tahu hanyalah satu, hari ini, penantian panjang itu akan segera berakhir. Telepon dari Umi datang tepat ketika matahari baru saja naik setinggi tombak. Suara Umi terdengar sangat lembut. Faris, keluarga Safira mengundang kita sore ini. Mendengar itu, Faris memejamkan matanya sejenak. Undangan itu sendiri sudah terasa seperti sebuah jawaban awal, apapun isinya nanti. Insya Allah, Umi, jawabnya dengan suara yang berusaha ia tenangkan. Aku siap. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu Umi berkata, pelan namun penuh keyakinan. Apapun hasilnya nanti, Umi bangga padamu. Kamu datang dengan cara yang benar. Nah, kata-kata itu terasa seperti sebuah pelukan hangat yang tidak terlihat. Faris mengangguk, meskipun Umi tidak bisa melihatnya. Kata-kata itu memberinya kekuatan yang luar biasa. Sementara itu, di rumahnya, Safira menghabiskan siangnya dengan membantu ibunya menyiapkan hidangan sederhana. Tidak ada masakan yang istimewa, tidak ada perhiasan yang berlebihan di tubuhnya. Semua seolah ingin menyampaikan pesan bahwa pertemuan hari ini bukanlah sebuah perayaan, melainkan sebuah pertimbangan yang serius. Ayahmu tidak banyak bicara, kata ibunya sambil perlahan mengaduk kuah di panci. Tapi semalam beliau salat lama sekali. Safira tersenyum tipis mendengarnya. Ia tahu betul, ayahnya adalah seorang lelaki yang lebih banyak berbicara kepada Allah daripada kepada manusia. Ibunya melanjutkan, apapun keputusannya nanti, terimalah dengan lapang dada. Ya, Safira mengangguk, dadanya terasa begitu penuh, tapi anehnya tidak sesak. Ada sebuah ketenangan yang tumbuh di dalam hatinya, ketenangan seseorang yang sudah menyerahkan kemudi takdirnya dan memilih untuk percaya sepenuhnya. Sore itu, langit Banda Aceh begitu cerah tanpa terasa silau. Angin laut yang berhembus lembut membawa aroma asin yang khas dan menenangkan. Faris datang bersama Umi dan seorang pamannya yang menjadi wakil dari keluarga. Mereka duduk dengan rapi di ruang tamu rumah Safira. Tampak pula Tungku Razi yang turut hadir, bukan sebagai penentu keputusan, melainkan sebagai saksi atas niat baik yang telah dimulai. Setelah berbasa-basi seperlunya, ayah Safira akhirnya memulai pembicaraan dengan suara yang tenang dan berwibawa. Kami sudah bermusyawarah, katanya, dan kami juga sudah istiqarah. Faris menundukkan kepalanya, tangannya terlipat di pangkuan, napasnya ia jaga agar tetap teratur. Kami melihat satu hal yang penting, lanjut ayah Safira. Kamu datang kemari tidak membawa cerita masa lalu, tapi membawa sebuah tanggung jawab untuk masa depan. Di sudut lain ruangan, Safira menunduk semakin dalam. Matanya mulai terasa hangat. Ayah Safira berhenti sejenak, seolah memberi jeda bagi kalimatnya sendiri untuk meresap. Karena itu, lanjutnya, kami menerima niat baikmu. Dengan satu syarat. Seketika Faris mengangkat wajahnya. Rasa tegang bercampur harapan tergambar jelas di rautnya. Silakan, ayah. Tidak ada masa pacaran. Tidak ada komunikasi yang tidak perlu di antara kalian berdua. Waktu khitbah ini singkat, dan akad tidak boleh ditunda-tunda. Tanpa keraguan sedikit pun, Faris mengangguk mantap. Insya Allah, saya sanggup. Di saat yang bersamaan, Safira memejamkan mata. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga, mengalir pelan di pipinya. Bukan air mata euforia yang meledak-ledak, melainkan air mata kelegaan. Umi menatap Faris dengan mata yang berkaca-kaca. Bibirnya bergetar pelan, mengucap hamdalah dalam bisikan. Tungku Razi tersenyum lembut. Kalau begitu, katanya, mari kita tetapkan niat ini sebagai ibadah. Malam itu, Safira duduk sendirian di kamarnya. Ia menatap cincin sederhana yang baru saja disematkan di jarinya sebagai tanda khitbah. Cincin itu tidak berkilau berlebihan, namun terasa begitu berat. Berat oleh amanah yang kini diembannya. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, Ya Allah, jika hari ini Engkau telah membukakan sebuah pintu untukku, maka jagalah aku agar tidak melampaui batas sebelum akad tiba. Dan jadikanlah pernikahan ini kelak bukan sebagai pelarian dari sepi, melainkan sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu. Di tempat lain, Faris berdiri di teras rumahnya, memandang langit malam yang bersih dan penuh bintang. Ia tidak merasa menang. Ia juga tidak merasa berhasil. Yang ia rasakan saat itu hanyalah satu, tenang. Tenang karena ia tidak perlu menyesali jalan yang telah ia tempuh. Tenang karena ia tidak menggadaikan imannya hanya demi sebuah rasa. Dalam sujud syukurnya malam itu, Faris berbisik, Ya Allah, terima kasih telah mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak perlu diburu. Ia cukup dijaga dalam ketaatan, hingga Engkau sendiri yang mempertemukannya dalam ikatan suci sebuah akad. Angin malam berhembus lembut,
seolah membawa dua-dua yang akhirnya menemukan rumahnya. Dan Faris tahu, kisah ini belum selesai. Ia baru saja memasuki sebuah babak yang jauh lebih panjang, kehidupan setelah janji diucapkan. Kisah mereka akan bersambung ke bagian 7. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di cerita selanjutnya.